1, 2, 3. Halo semuanya, kenalin. Kok kenalin lagi anjing? Halo semuanya, balik lagi nih sama gue. Gue udah berapa lama ya gue udah nggak pernah bikin video. Udah sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Nah, kenapa gue nggak bikin video? Karena ya gue males aja gitu. Nggak ada waktu, ngapain gue bikin video. Dan lagian juga ya sibuk kerja apalah segala macam. Ngapain juga gue bikin video kan. Nah, kebetulan sekarang ada orang yang pengen diajak ngobrol. Anggap aja gitu. Nah, sekalian aja gitu. Kenapa nggak kita ngobrol sekalian kita videoin. Nah, bikin podcast lah ala-ala. Cuma ya siapa tahu kan obrolannya itu bermanfaat bukan buat kita, tapi buat orang lain gitu. Yeah. Buat orang lain yang mungkin nggak punya pengalaman apa yang kita rasain di sini. Yeah. Kan ada kata pepatah gitu kan. Belajarlah dari pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman diri sendiri, belajarlah dari pengalaman orang lain. Tap. Nah, di sebelah gua sekarang ada teman gua, sahabat gua, udah jadi sahabat aja. Udah jadi sahabat aja nih tiba-tiba. Namanya adalah siapa? Tehila. Tehila ya, bukan tequila. Iya, pakai H ya. Oh ya, pakai H. Q, kalau Q mabok. Tehi, ini kan orang-orang nggak tahu nih siapa lu gitu. Orang-orang juga nggak tahu siapa gua sebenarnya. Iya. Kayaknya nggak ada yang tahu kita sih. Nggak ada yang tahu kita. Jadi semoga dengan video ini pada tahu kita lah ya, sedikit lah ya. Jadi jelasin dong dikit, lu tuh siapa sih? Maksud aku, kita kan lagi di Jerman nih sekarang. Lu ngapain sih di Jerman? Kayak gitu. Semuanya, gue Tehila, gue lagi kuliah, ambil S2 di Frankfurt sebenarnya kuliahnya, tapi tinggalnya di Gießen. Di Gießen. Makanya kita bisa kenal soalnya tinggalnya masih oh gitu. kota. Kalau misalnya nggak tinggal di Gießen nggak kenal? Kenal. Soalnya dulu kerjanya tempatnya sama juga sih. Iya. Nanti untuk masalah kerja ntar kita bahas lah. Oke. Terus apa ya, udah 6 tahun di Jerman dari tahun 2017. S1-nya juga di sini. Lama banget ya? Iya, udah lama ya. Terus ya sekarang lagi mau nulis tesis, kelarin S2 terus ya cari cuan aja sih. Udah mau kelar nih S2-nya? Udah sih, kayaknya masuk semester depan. Jadi nih, udah tesis. Lu kan dari awal masuk ke Jerman itu udah S1 kan? Iya. S1 itu Stutkol dulu lah. ya Stutkol lah biasa lah. Ntar kalau biasa kan kita mesti kasih tahu, soalnya kan suka banyak bingung kan kayak sistem di Jerman tuh gimana sih, college kok nggak dihitung kuliah atau gimana gitu bener. Jadi yang belum tahu mungkin kayak tahap untuk kuliah di Jerman itu pertama kita jelas kursus bahasa dong. Benar. Kursus bahasa, setelah itu kita bakalan setelah udah kursus bahasa, lu udah berangkat ke Jerman segala macam, lu bakalan Stutkol. Stutkol itu namanya student college. Itu kayak penyetaran gitu ya? Benar, kayak kelas 13 lah. Ya, kayak kelas 13. Jadi normalnya untuk di Indonesia kelasnya cuma sampai 12, di sini ke kelas 13. Jadi kita punya waktu setahun untuk belajar lagi. Dan ya nyetarain pendidikan dari Indonesia ke Jerman lah. Iya, benar-benar. Kayak gitu konsepnya. Baru ntar setelah udah lulus student college, baru kita langsung ke universitas. Kayak gitu. Wah, udah mau kelar aja nih S2 gua. Tapi gua nggak tahu ya. Gua jatuhnya emang telat sih datang ke Jerman. Maksudnya kapan? Gua sebenarnya lebih awal dari lu datangnya. Gua datang dari 2016. Beda setahun doang ya? Beda setahun. Cuma gua datang ke Jerman nggak langsung student college gitu loh. Jadi ikut prakurs ya, bahasa dulu lagi segala macam. Dan student college juga ada tesnya kan. Iya benar. Nah kebetulan satu semester itu gue nggak dapet, habis itu semester kedua nggak dapet lagi, semester ketiganya baru dapet. Oh, oke. Jadi gue juga kayak gitu, semester pertama gue nggak dapet tuh. Jadi sempat nganggur juga 6 bulan. Ya kayak gitu. Susah teman-teman. Jadi emang yang bilang kuliah di Jerman
Gampang? Enggak sih. Enggak. Kesini aja dulu cobain. Tapi buat Teh mungkin gampang ya. Enggak sih, enggak juga woy. Enggak sih, susah. Terus. Tapi kita udahlah ya, masalah kuliah mah kayak udah Sering bahas kayaknya banyak orang-orang yang tahu. bahas lah Iya, segala benar. macam. Gue pengen bahas satu hal nih ke lu. Kenapa gue pengen ngobrol sama lu? Karena sebulan yang lalu kalau nggak salah ya, Iya. sebulan yang lalu gue nih ya lagi nge-scroll IG story segala macam, gue ngeliat IG story lu. Habis itu pertama yang gue lihat itu adalah lu menawarkan sebuah pekerjaan di kedai sushi ya. Benar, kedai sushi segala macam. Gue sempet ngechat lu juga nggak sih? Sempet Iya, ngebales. iya. Gue nanya juga kan ya. di mana tuh Teh segala Iya. macam. Di yang paling dekat di sini tuh kalau nggak salah di Kayak di Dillenburg. di Lemburg, benar. Ya, di Dutenhoven tuh yang paling dekat. Nah, kenapa gua ngechat? Karena gue emang tertarik gitu sih. Gue pengen nyari pengalaman jadi kerja di kedai sushi gitu. Itu menurut gue kenapa gue tertarik. Oke. Nah, tapi setelah lu ngepost itu, keesokan harinya, Ngamuk-ngamuk. itu gimana tuh? Coba deh ceritain. Iya, jadi gue tuh kan awalnya bener kata Dede ada upload Instagram story tentang inilah istilahnya kayak ada ini pekerjaan gitu buat student-student. Nah, menurut gue sih awalnya gue post itu karena emang gue tahu banyak yang lagi cari kerja. Oke. Karena kan kayak part time job di sini juga nggak terlalu gampang untuk dapat gitu Benar. ya. Jadi ya udah gitu info aja ke teman-teman Indo yang di sini. Terus setelah gue ngepost itu, gue dapet DM lah dari adalah kayak orang di Indo gitu lah. Oke. Jadi ini gue garis bawahi dulu ya. Ini orang yang di Indo, Iya, bukan orang yang di sini. iya. Oke. Nah, jadi dia tuh tiba-tiba kayak ngomentarin story gue itu. Nah, dia tuh bilang, dia tuh nanya, Teh lu kerja di Jerman jauh-jauh cuma jadi kayak apa sih kayak pedagang sushi gitu maksudnya kerja di kayak kedai jadi sushi. waitress ya kerja di kedai sushi. Terus ada juga yang bilang nanya, lah lu bukannya kelar S1 kok kerjanya masih kerja serabutan kayak kerja part time di toko sushi gitu sih gitu. Oke. Gue ke-trigger. Jadi gini ya, maksudnya untuk hal-hal kayak pertanyaan yang menurut gue sangat insensitif kayak gini, gue tuh udah dapet berkali-kali selama gue di Jerman. Jadi emang bukan waktu kemarin doang nih? Iya, jadi sebenarnya berkali-kali. yang trigger itu bukan karena pertanyaan kemarin doang, tapi emang udah dari awal gue sampai Jerman, banyak dapat pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue itu nggak patut ditanyain lah. Oke. Maksudnya kayak kurang sensitif gitu, kayak orang tuh harusnya bisa lebih wise dalam menyampaikan pertanyaan. Terutama buat mereka yang di Indo dan misalnya kayak punya teman kuliah di luar negeri itu harusnya sih kayak lebih mindful aja lah kalau bertanya gitu. Cuma yang jadi pertanyaan gue, dia ngebales story lu. Maksud aku langsung reply gitu. Iya, langsung reply aja. Langsung direct orangnya. Iya, langsung nih. Nih pertanyaan gue lu jawab nih gitu. Terus gue kayak wala gitu ngajak ribut kan. Maksud gue kayak lah bro lu kenapa dah kayak ada masalah apa ini gitu kan. Itu kayak orangnya lagi punya banyak masalah. Habis iya. itu ngelihat story lu, anjir ini Gue juga mau nih sebenarnya. bahan cacian nih. Iya nih. Masa udah kuliah di Jerman Jauh-jauh malah kerja di kedai sushi. Wah, Iya. gue juga bisa. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu ya orang sih. Cuma ya itulah istilahnya kayak banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih ngeselin gitu. Kalau lo sendiri pernah nggak? Kalau Dapat gue pertanyaan kayak gitu? Kalau gue sendiri sih untungnya nggak pernah ya, karena gue emang nggak terlalu aktif juga di Instagram. Sosial media ya. Tapi menurut lo sendiri nih, kan lo udah ditanya kayak gitu. Menurut lo sendiri kalau misalnya kita sebagai student kerja di Jerman, apakah kita harus sesuai dengan jurusan kita? Nah, gini ya. Kalau misalnya buat kita yang misalnya dari awal, misalnya lo kuliah apa? Gue kuliah di energi manajemen.
energi management. Gue kuliah media studies, jadi kayak ya media relationship gitu kan. Oke. Nah emang awalnya sih kita pasti cari kerja, semua orang juga gue rasa pengennya tuh cari kerja sesuai jurusan gak sih? Tapi kan realitanya adalah pertama gini ya, kita tinggal di negara orang, Benar. saingannya juga sama orang sini. Benar. Which is kayak misalnya lo cari kerjaan di energi manajemen waktu lo S1, misalnya dari semester awal nih, dengan pengalaman nol ya di bidang itu. Kayak itu kan lumayan unmöglich buat dapet gitu loh, dibanding dengan saingan kita yang misalnya orang Jerman sendiri yang misalnya nggak tahu lah praktek gimana dulu, apa segala macem, dan nggak semua bidang itu lapangan pekerjaan buat studennya itu juga ada kan. Jadi susah. Nah sebenarnya sih penting ya kalau misalnya kedepannya kita kerja di bidang itu gitu, maksudnya di bidang yang kita kuliah. Tapi menurut gue wise-nya adalah ya udah pertama-tama cari kerja part-time yang apalagi buat kita yang finansialnya juga maksudnya pas-pasan. Benar. Itu ya cari kerja aja apapun selama itu halal, selama itu nggak ngerugiin orang dan bisa bayar kuliah lo, bisa bayar segala macemnya gitu ya. Intinya untuk bertahan hidup lah Iya, maksudnya ya buat survive ya lakuin aja gitu maksudnya. Karena emang dari awal pun nggak tahu sih gue sih dari awal kerjanya juga serabutan. Oke. Buat yang belum tahu, kerjaan Tehi itu awalnya kalau nggak salah Gue sempat jadi yang ini kayak misalnya di IKEA gitu, gue nyatetin barangnya gitu. Apa sih namanya? Inventur. Nah, benar. Yang kedua gue pernah jadi loper koran, bagi-bagiin koran di Messe. Lu pernah kerja di Frankfurt Messe? Gue pernah kerja di Frankfurt Messe. Tapi biasanya kan garderobe kan. Bukan, gue Stanwaher. Oh, lu Stanwaher. Ya. Gue lebih di atas gue berarti deh. Emang Iya, karena gue tuh Touch River Tyler, iya. Jadi kayak katanya sih kalau misalnya pertama kali masuk kerjaan di kayak fair atau expo gitu ya, itu tuh paling rendah jabatannya itu waktu itu bagi-bagi koran itu. Nah itu gue sempet tuh bagi-bagi koran, abis itu naik jadi ini garderobe. Gue akhirnya keluar, gue pindah ke restoran burger Five Guys. Oh, yang di Frankfurt. Nah itu gue jadi kasir. Nah itu sempet lama tuh kerja di situ, gue setahun kan. Setahun? Lumayan berarti. Dan gue thankful karena kalau nggak ada Five Guys sebenarnya nggak kerja di situ ya, gue nggak bisa bayar apa-apa karena maksudnya ya lumayan gajinya gitu untuk sambil kerja kuliah segala macam. Capek banget sih emang, cuma ya itu yang ada kerjaannya kan. Benar. Terus habis itu kita ketemu makanya nih di Ankla. Ankla tuh kerja di pabrik teman-teman, jadi kayak packing gitu-gitu lah. Tuh banyak tuh orang Indo di situ. Kenal teman-teman juga dari situ. Iya. Terus baru sekarang kesempatan bisa kerja di bagian marketing. Student. Jadi emang proses maksudnya. Iya benar. Maksud aku kayak emang ada stepnya lah buat bekerja gitu. Dan apalagi kita di negara orang gitu kan. Kita nggak mungkin kita langsung kayak kita nggak punya pengalaman apa-apa, nggak punya pengetahuan apa-apa, langsung jabatannya tinggi. Ya nggak tahu, mungkin ada beberapa yang bisa kayak gitu, tapi sih ya sadly kita ambil generalnya aja lah. Case-nya di gue sih nggak gitu ya. Ngomong-ngomong masalah pekerjaan dan gaji nih, kamu tadi bilang kalau kok pakai kamu lagi, pakai gue dulu lah ya. Iya. Lu tadi bilang, kalau misalnya kerja di Five Guys itu gajinya lumayan lah buat hidup dan menyelamatkan hidup lu kan. Iya, benar. Waktu kerja di sana. Nah, untuk biaya hidup dan gaji di Jerman itu kayak gimana sih, maksud aku? Untuk general aja lah. Kita ngomong masalah gaji itu berapa sih dapatnya, habis itu untuk biaya hidup di Jerman juga berapa? Iya. Jadi kalau dulu kerja di Five Guys itu kan tahun 2019, di mana UMR-nya pokoknya Mindestlohn kita per jam itu masih 9 euro something. Oh iya, masih rendah banget ya? Sekarang tuh kita punya Mindestlohn per jamnya itu kan 12 euro. Iya. Udah naik ya. Benar. Mungkin karena juga krisis segala karena macam krisis, kan ya. Benar. Nah, kalau dulu itu aku 9 euro 50 sen. Awalnya 925, terus kalau kita udah kerja setahun tuh naik, atau pokoknya ada kayak program gitu, naik lah 25 sen, jadi 9 euro 50 sampai akhirnya saya 975 gitu. Nah itu lumayan, kalau kita kan student punya jatah sebulan itu kerja 40 jam. 40 jam, benar. Per bulan.
per bulan. Ya. Jadi seminggu tuh 20 jaman. Nah itu lumayan, bisa dikaliin aja, misalnya 9,5 € dikali 40 jam lah. Kira-kira segitulah kasarnya. Kalau dulu di 5 days itu enaknya tuh entah kenapa bisa kerja lebih dari 40 jam itu, Dari 40 jam. tapi nggak kena denda, jadi gue juga bingung tuh. Nah jadi tuh kalau misalnya dulu ya, untuk biaya hidup tuh sebenarnya udah termasuk rumah, asuransi, sama pulsa, atau misalnya sama cicilan HP segala macam tuh, gue habis 500 €. 500 € itu per bulan. Menurut gue itu udah murah ya, karena kayak rumah aja kan di sini juga Bener, ya. macam-macam gak sih? Benar-benar. Maksudnya ada yang rumahnya tuh dapat dari dormitory dari uni, itu Dari kan uni. lebih murah Ya, pasti pasti. dibanding kita private atau kita cari rumah sendiri. Nah itu dulu gue masih dormitorynya dari uni, jadi cuma 200 € rumah tuh sekitar segitu. Murah. Jadi dari gaji gue misalnya 900-800 € per bulan, dikurangi 500 buat biaya pokok hidup ya, kayak itu masih ada sisa kan tuh. Masih ada. Nah gue tuh bisa save sekitar 200 € sampai maksimal 200 € per bulan. Makanya kenapa gue bilang kayak itu sangat menolong, karena istilahnya tuh buat kita student yang kayak kere nih. Iya, benar-benar. Apalagi misalnya kita mikir, aduh mau pulang Indo nih, gitu. Berarti gue save berapa duit ya sebulan supaya bisa kebeli tiketnya. Dan dulu tiket kan masih murah ya, 500-600 €. Dapet lah 500. Dapet tuh dulu, iya. sekarang udah gak dapet. Anjir. 800 lah. 1.000 gue ngecek 1.000 terakhir. euro ya? Apalagi gue ke Bali kan. Gue ke Bali. Ah ya benar juga. Itu udah turis ya, jatuhnya kayak Jatuhnya udah destinasi kayak wisata. turis, woy. iya. Iya benar. Mau ke Jakarta pun, misalnya dari Jakarta beli tiket pesawat lagi ke Bali juga jatuhnya sama aja. Iya benar-benar. Jadi kayak, Iya ekstra lagi. jadi punya spare 200 € Per bulan. per bulan. 200 € kalau sekarang dirupiahin sekitar berapa ya? 200, mungkin 3 juta. 3 juta, 3 jutaan. 3 jutaan something. Iya. Jadi tuh lumayan lah makanya. Meskipun kerjanya ngebabu gitu ya, maksudnya kerjanya bukan kerja Tapi lu di office. salah. Kerja lu yang 40 jam selama sebulan itu per minggu Iya. itu berapa hari kerja? Gue 3 hari kerja. 3 hari kerja. Iya. Full itu 8 jam. Iya 8 jam. Oke. Mungkin karena dia gastronomi ya, kalau misalnya kita kerja di kuliner, maksudnya gastronomi itu kan kadang mereka juga suka minta tolong kita ekstra nambah, maksudnya kayak disuruh bleiben 1 Ekstra sampai pomes. 2 jam. Dapat sih, dapat sih makan gratis. Maksudnya kayak disuruh, bisa nggak lu stay lebih lama gitu. Kayak agak apa sih namanya, lembur lah ya. Kayak lembur. Iya, dan itu kan digaji juga. Lembur tuh. senda ya? Bener-bener lembur senda. Gitu. Lumayan sih, bener. Dan pas liburan kan kerja tuh full ya. Maksudnya bisa sampai seminggu tuh 40 jam. Benar. Jadi 2 kali lipatnya pendapatan lipat. kita waktu kerja part time kalau kita pas liburan kan. Jadi itu yang membuat tergiur sih. Maksudnya istilahnya waktu kita kerja kayak gitu karena sambil kuliah. Ya, maksudnya saat itu yang pikir adalah yang penting cuannya bisa ngidupin aja gitu Benar, maksudnya. benar. Meskipun Ini- nggak sesuai. Ini menarik sih. Maksud aku banyak juga orang yang terlena dengan bekerja Ya, benar-benar. daripada Belajar. kuliah. Daripada kuliah kan, Iya. belajar. Soalnya emang pendapatannya untuk kerja di Jerman, anggaplah kayak yang kamu bilang tadi, yang kamu bilang dalam tanda kutip itu buruh kan. Iya. Itu bekerja sebagai kasir di restoran, tapi kamu bisa menghidupi biaya hidupmu selama sebulan, bahkan ada spare-nya. Iya. Nah, apalagi orang yang terus-terusan bekerja dan dapat penghasilan yang lebih banyak. Iya, benar. Dan itu yang ngebuat orang-orang gimana ya? Itu terlena dan ngebuat Apa ya udahlah, mendingan mending gua kerja kerja aja ya aja. daripada kuliah. Dan Jadi lupa tujuan awal. iya bener, ke jadi lupa Jerman. tujuan awal ke Jermannya kayak gitu. Iya sih, benar juga. Balik lagi nih Teh, ke kita udah ngalur ngidul sampai ke kerjaan sih. Iya. Balik lagi ke pertanyaan awal tadi, bukan pertanyaan awal sih, balik lagi ke IG topik story. awal, ya IG story. Terus lu setelah ngepost IG, kan lu ngepost IG balasan kan, maksudnya story balasan, kan? Story Iya. balasan. Itu orang itu menanggapi lagi nggak? Enggak, karena gue blok.
karena gue blok gitu maksudnya. Ya setelah lo lihat story gue terus kayak ya udah gue blok aja gitu. Maksudnya mungkin dia juga udah kayak nggak tahu mesti bahas apa juga nggak sih gitu. Karena menurut gue kayak, gue tuh nggak pernah speak up soal hal ini ya. Maksudnya kayak dan hal ini sebenarnya adalah hal yang rahasia umum lah di kalangan kita student di Jerman. Maksudnya kita berkali-kali bilang nggak sih kayak, aduh temen gue di Indo nih bawel banget nanya kapan lulus mulu, nanya gue kerja ini mulu, nanya ini segala macem. Karena tuh kebanyakan nanya doang gitu maksudnya. Ya gimana ya kita mau jelasinnya juga susah karena nggak bakal relate lah gitu. Kenapa gue ketawa? Karena entah kenapa kayak relate aja sama gue. Masalahnya banyak, kalau masalah kerjaan tadi emang nggak banyak yang nanya kan. Cuma masalah kayak kapan lulus, ayolah cepat lulus segala macam. Udah semester berapa? Udah semester berapa? Gitu. Berapa lama sih kuliah di Jerman? Kayak gitu. Gue sampai nggak bisa ngomong sih, sampai jujur aja. Jujur aja, kenapa gue males main IG juga? Karena hal itu gitu. Paham. Jadi gue kayak punya anxiety sendiri yang ngebuat diri gue itu semakin tertutup. Jadi ya udah circle gue ya udah itu aja jatuhnya. Dan itu yang ngebuat kayak judge mentalnya orang Indo itu menurut gue itu parah banget. Ya nggak sih? Iya benar. Apalagi kalau di media sosial. Iya. Maksud aku, oke lah kita pernah kenal waktu SMP lah atau apa. SMP. Itu kan teman lama gue juga segala macam. Cuma, lu kan nggak ada andil dalam hidup gue lagi sampai sekarang. Iya kayak. Bahkan di SMP pun nggak ada andil dalam hidup gue gitu. Iya. Cuma temenan biasa aja dan lu nanya-nanya kayak gitu segala macam. Oke lah mungkin lu penasaran. Mungkin lu penasaran cuma etika nanyanya sih. Etika nanyanya lebih aja sih. Iya, lebih ke etika nanyanya sih. Itu yang menurut gue kayak sangat Males disayang. ya? Iya, sangat disayangkan juga sih. Gue juga sempet tuh kayak apa? Ada di fase kayak lo, maksudnya males main sosmed itu tuh waktu pertama kali gue sampai Jerman sampai tahun 2018-an lah. Lah, kenapa? Maksud aku kalau misalnya orang baru nyampe Jerman nih, normalnya itu malah kayak wah, excited. Kan? Ya, Anjir, gue lagi di Jerman iya, nih. Nih, gila. gue foto segala macam. Bahkan gue punya teman. Brandenburger Tor. Bener lagi anjir. Bahkan gue punya teman. Dia baru nyampe Jerman. Plug, literally baru sampai Jerman. Abis itu dia langsung main HP. Abis itu langsung ke Brandenburger Tor. Masih bawa koper segala macam. Langsung gini, gue lagi di Jerman nih. Gue udah sampai di Jerman. Masalahnya dia baru nyampe. Super turis, anjir. iya benar-benar. Dan ya gimana ya, tujuan awalnya di sini kan ya sebenarnya bukan buat liburan ya, Bener. tapi ya mungkin excitementnya gue Mungkin, ngerti, ya, bener, gue ngerti bener, sih ya. excitementnya kayak kita dari Indo gitu, Ya, tiba-tiba kayak Eropa napak dan lu tahu kayak ya planning lu kan tinggal lama di situ, gitu. Jadi ya excited lah ya. Mungkin kayak dia mikirnya kayak apa ya? Kayak dia itu mungkin nggak pernah keluar mungkin. Nah, ya. Jadi dia ketika udah keluar, jadi dia itu excitementnya itu lebih tinggi. Iya. Tapi gue nggak gimana ya? Nggak mau ngejudge, tapi gue ngejudge sih tadi itu anjing. Kita ngejudge juga kan? Iya sih. Ini semua isi judgment. Kayak kita membalas judgmental dengan judgmental lagi, jadi kayak Itulah cara orang Indo. padahal kita juga orang Indo ya, tapi entah kenapa emang sorry ya, tapi maksudnya ya mungkin karena kita juga udah lama di sini, jadi kayak ya banyak hal yang kita nggak bisa relate juga sih sama Iya, teman-teman benar. kita di Indo. Tapi lu pernah sadar nggak sih, ketika lu pulang ke Indo, misalnya Culture shock gitu nggak? bukan culture shock, kayak lu punya banyak temen nih dulu main sama teman-teman lu segala macam, sering lah main. Ketika lu pulang ke Indo, lu jadi kayak nggak tahu ya. Kalau gue sih ngerasain kayak gue udah nggak punya temen lagi nih di Indo, di rumah. Oke. Lu ada nggak ngerasain kayak gitu? Gue sih ada, jadi sempetnya gini, gue waktu itu balik setelah gue 1,5 tahun di Jerman, selesai college, sebelum masuk uni, gue balik dulu kan di Indo, terus ketemu lah sama temen-temen gue gitu. Oke. Ya tapi maksudnya ya ketemu, cuma udah ada beberapa hal yang kayaknya udah nggak bisa, apa ya, Klop kita tuh lagi. nggak- iya, Iya. kayak kita tuh nggak relate. Maksudnya kayak sampai sekarang gue juga ada beberapa temen yang emang masih deket gitu, masih ada kontak-kontakan, tapi emang kayak dari 2018 itu sampai sekarang gue kan belum balik lagi. Oke. Jadi itu kayak udah 4 Dari tahun. 2018. Iya, belum balik-balik.
Oke. Jadi kayak Dapat ya setengah tahun. selama ya berapa waktu itu, maksudnya ya temennya ya makin dikit bener, kayak maksudnya makin yang kita tuh kontakan sama siapa juga yang makin ini, mungkin karena kita juga makin tua, terus pemikiran berubah, beda Ya, prinsip, bener. beda bahan omongan juga, kayak misalnya ya kita di sini kan sangat sangat relate soal studi ya sampai sekarang. Maksudnya pastilah. studium di Jerman itu hal yang kita tuh selalu ngomongin. Iya, Maksudnya kayak pasti. kita semua student di sini. Tapi kan teman-teman kita yang di Indo yang seumuran itu udah pada kerja. Iya. Jadi Bahkan ada somehow yang udah nikah. ya ada yang punya teman anak. gua. Ada yang Jadi punya sama kita kayak timeline hidup kita tuh berbeda gitu loh Iya, sama benar, mereka. benar. Jadi ya maksudnya kayak oh oke. Bukan yang nggak mau tahu sih, tapi kayak lebih yang oh udah nggak relatable aja. Menurut gue itu wajar sih, kayak part of growing up. Kayak lu bakal kehilangan sama orang-orang yang emang ya part ways aja gitu. Tapi menurut gue kayak sangat disayangkan gitu loh. Iya. Kayak kita udah punya teman dekat segala macam, dan waktu gue SMA ya khususnya, itu gue punya banyak teman. Habis itu ketika gue pulang, which is juga udah lama, udah tahun berapa ya? COVID awal itu, 2020. 2020 awal itulah pokoknya. Setelah gue ketemu sama teman-teman gue itu, gue kayak nggak excited gitu loh. Ah, oke. Kayak udah oke lah, pertama mungkin excited, tapi ketika udah ngobrol segala macam, gue ngerasa kayak kok nggak relate ya, Ya. kok gini ya, ya kayak gitulah. Ya itu dia kan balik lagi ya, kayak ya pengalaman hidup lo di sini juga gak semua orang bisa relate. Iya Ya sih. nggak sih, apalagi kalau misalnya teman-teman kita di Indo kan mereka istilahnya timeline-nya itu hampir sejalur semua, maksudnya SMA, kuliah, kerja, nikah, anak segala macam kan. Kalau kita di sini kan maksudnya umur bisa beda-beda, tapi masih ada yang misalnya ya masih kuliah aja gitu, maksudnya masih ya gitu. Ini bukan gue gimana ya, bukan gue menjelekkan situasi di Indonesia yang mungkin terlalu stigmatis, dalam artian ketika lu udah selesai sekolah SMA ke kuliah, habis itu kerja, habis itu nikah. Ya. Kalau di sini tuh bisa kebalik gitu. Iya. Timelinenya. Maksud aku, ketika lu udah lulus SMA di sini, habis itu kuliah, kerja, habis itu bisa kuliah lagi, Iya. bisa kerja lagi segala Ada macam. yang misalnya kayak teman-teman S1 gue dulu, mereka tuh misalnya udah lulus SMA, kerja dulu, baru abis itu kuliah. Jadi misalnya masuk kuliahnya itu umur 27 gitu. Iya, Karena benar, mereka benar. lebih nyari pengalaman dulu, cari uangnya dulu buat kuliah. Benar. Dan Ya. itu juga yang menurut gua kayak di Indonesia itu waktu batas kuliah itu anggaplah dari berapa? 18 ya? Awal. Iya, 18 sampai maksimal 25 Iya. kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, itu terakhir gua baca syarat pendaftarannya kayak gitu. Jadi Udah umur dibatasin tuh. dibatasin S1 umurnya. maksimal 25. Benar. S1 maksimal 25. Nah, gue yang udah 26 tahun nggak bisa dong. Nggak bisa kuliah dong. Nggak bisa kuliah dong, kayak gitu. Iya, iya. Dan itu yang ngebuat beda sama negara di sini, di Jerman, di mana bahkan teman sekelas gua kemarin itu umurnya sekitar 35, 38 baru masuk S1. Iya, iya. Itu gua kayak anjir, lu udah punya pengalaman apa Wah, itu anjir? kalau di Indo abis gitu. Itulah makanya itu yang buat gua kayak ini kalau dia kuliah di Indo kasihan banget anjir. Seumuran kali sama Sama dosen. dosennya. Soalnya tuh gini ya, gue tuh juga pernah tuh dulu pas kayak awal-awal masuk college, ya kan. Oke. College selesai kan kita baru masuk S1. Nah, gua S1 semester 1, teman-teman gue itu udah semester 5. iya 5. Karena kayak gue berangkat Jerman masih 0, teman-teman gue udah semester 3. Benar. Jadi kan kayak istilahnya mereka udah lebih cepet kan. Iya, Gue benar, dapet DM tuh, salah satu DM spesial yang gue sering dapat. Itu kayak ngomong gini, lu semester berapa sekarang? Oh, gue baru mau mulai semester 1. S1? Iya. Gila, parah banget. Lu bisa-bisa ya, Teh. Lu tuh baru lulus tuh umur 23 gitu. Terus gue, saking gue kayak bingung mau jawab apa, dia tuh bilang, emang kenapa gitu? Maksudnya kayak aduh, gue tuh kayak sampai
masalahnya yang ngomong sama gue juga apa ya, kayak lu pinter juga enggak. Gue juga bingung kenapa lu bisa kuliah, sorry nih. Tapi maksudnya kayak enggak lah, oke, lepas dari orangnya kayak gimana, maksudnya pertanyaan seperti itu yang menurut gue tuh nggak patut lo tanyain sama teman-teman lo yang kuliah di luar negeri, atau misalnya yang nggak tahu lah, istilahnya umur berapapun orang kuliah suka-suka dia nggak sih? Kayak lu nggak tahu gitu apa yang dia hadapin gitu. Entah misalnya di Indo pun juga ada beberapa orang yang karena biaya misalnya nggak bisa langsung kuliah kan? Iya. Benar nggak sih? Benar. Jadi Kayak baru masuk kuliah mungkin umur 20, 21 gitu. benar. Ada apa sih namanya? Gap year. Ya ada gap year dulu, gap atau year. misalnya yang biasanya mau PTN kan, nggak mau PTS, Nggak terus mau mereka PTS. kayak ya udah nggak apa-apa deh, mau apa ujian ulang lagi tahun depan. Tahun depan. Kan terus kayak faktor salah satunya. Iya. Jadi menurut gue untuk matokin orang umur segini udah harus lulus S1 atau ya itu balik lagi ya, prinsip orang beda-beda gitu. Tapi untuk case-nya kayak karena gue mengalami langsung ditanya kayak gitu, lu bisa-bisa umur segini gitu. Gue gak suka sih. Dulu tuh kayak, ya kan ngeselin ya. Iya. Iya. Gitu sih. Gue juga kalau beneran ditanya kayak gitu ya, maksud aku ditanya kayak gitu direct ke gue langsung jawab sih. Ya lu aja lah yang kuliah di Jerman. Iya, Bisa nggak? bener. Bahasanya juga bukan, sorry ya, bukan bahasa Inggris. Anjir kok gue toxic banget anjir. Itu mah ini toxic banget, tapi sorry ya, gue tuh kesel banget soalnya. Kayak, aduh ya ampun, kita tuh bahasa di sini juga bukannya bahasa Inggris, Mbak. Bahasa Inggris lu belajar dari SD, misalnya. Ya kan, ini juga bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Bukan bahasa ibu lu. Belajar bahasanya juga susah. Gini ya, maksud aku kita nggak tahu kalau kamu. Aku ngomongnya itu sebagai orang rata-rata Indonesia lah. Dalam artian aku pinter nggak, Sama aku juga. aku bodoh nggak tahu. Aku bodoh nggak ya? Kan nggak tahu orang kan. Iya, Tapi ya bisa kuliah di Jerman itu menurut gua kayak sebuah pencapaian sih. Benar. Benar. Kayak gue yang dari keluarga bukan siapa-siapa, yang nggak punya apa-apa juga keluarga gue, Sama. bisa kuliah di Jerman, bisa kuliah Kuliah aja luar di negeri, Jerman dan punya kesempatan untuk bisa ngerasain kayak hidup di luar negeri, itu menurut gue bener-bener kayak privilege Iya, banget sih. meskipun kita pas-pasan gitu. Ya meskipun kita pas-pasan, makanya dari itu kita kayak punya apa ya, punya hal buat diperjuangin. Benar. Jadi kita nggak bisa nyerah, gampang nyerah mungkin. Habis itu kita harus kerja meskipun capek, kita harus benar-benar ya mau gimana lagi gitu. Balancing kayak between study sama kerjanya Kerja, itu loh, ya. itu sih juga lumayan susah ya. Maksudnya kan kayak kita misalnya ada klausur fase kapan kita ujian tuh udah tahu. Tapi di sisi lain kadang tuh kita bingung. Waduh, kalau misalnya gue ujian, gue mesti belajar 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Tapi kalau misalnya gue belajar full Goblet. belajar, gue gak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Tapi kalau misalnya gue kerja, waktu belajar gue kepotong. Lalu? Nggak bisa kerja, nggak bisa hidup lu di sini. Iya, kayak gak bisa kerja, gak ada duit, gak bayar apa-apa, gimana? Jadi itu kayak benar-benar kayak rantai. Semuanya tuh, iya, kayak Putus satu ya udah putus. benar-benar. Bahkan pernah kan kita juga ngerasain ya tahun 2021 tuh yang kita summer mikir, oh iya kita bakalan kerja nih full time. Terus habis itu tiba-tiba Benar. dari tempat kerja ya, Benar. bisa dibilang sorry kita lagi nggak bisa memperkerjakan kalian full time selama summer. Selama summer. Jadi 2 minggu nganggur tuh. Benar. Yang tadinya harusnya jadwalnya kita setiap minggu kerja. Itu kan pengurang kayak apa ya? Kayak sesuatu hal yang tidak terduga, Yang tidak yang terduga. ngefek ke kita punya ini loh, jadinya kayak pendapatan, plan. terus kayak stres kan. Ya. Jadinya efek aja gitu loh ke kehidupan kita hal-halnya. Kayak gitu. Ini sebenarnya ya susah gitu again. Maksudnya gini ya, kalau misalnya nih nyokap bokap gue punya duit banyak, dia nggak bakal kuliahin gue ke Jerman. Kenapa? Karena Jerman itu maksudnya kayak banyak kuliah tempat lain, maksudnya luar negeri yang maksudnya jauh lebih mahal, tapi kayaknya terbukti kayak nggak sesusah kayak di sini nggak sih? Karena nggak perlu belajar bahasanya. Bahasa Jerman. Kayak kalau misalnya ke UK, ke US, ke Aussie itu kan bahasa Inggris aja.
dan biayanya jauh lebih mahal gitu kalau dibanding ke Jerman. Tapi menurut lu deh, standar pendidikan di Jerman apakah lebih susah daripada kayak yang di UK mungkin yang menggunakan bahasa Inggris? Anggaplah kita penggunaan bahasa kita udah mahir lah, bahasa Inggris kalau kita kuliah di UK kita udah mahir, bahasa Jerman kita kuliah di Jerman kita udah mahir. Maksud aku standarnya pendidikan di Jerman itu menurut lu sendiri apakah lebih susah atau gimana? Dari sistem kampusnya lah atau gimana mungkin? Gue tuh kurang tahu ya, tapi tahu gue kalau misalnya kita di US, contoh lah, US itu kan dia misalnya masuk college pun udah dihitung waktu kuliah. Oh, Jadi iya? dia nggak ada kayak, kalau kita kan college beda sama kuliah S1 kan. Benar. Kalau di sana tuh kayaknya college itu digabung sama S1 deh. Maksudnya kayak lu masuk college udah semester 1 gitu. Oke. Tahu gue ya, tapi nggak tahu, correct me if I'm wrong. Kayak gue juga nggak bisa nilai sih, karena gue nggak pernah kuliah di US. luar negeri. Iya, kuliah di US, di Nggak UK pernah atau di kuliah Aussie dan luar segala negeri, tapi macam. lu kuliah di Jerman. Iya, sorry maksudnya luar negeri selain Jerman. Oh, so ya, jadi yang gue tahu cuma kuliah di sini aja gitu. Yang gue tahu pokoknya kalau kuliah di luar negeri murah Jerman. Benar. Bahkan ada, gue nggak mau nyebut gini ya, perusahaan atau apa, yang bilang kalau misalnya kuliah di Jerman itu gratis. Ya, itu tagline ini ya. Tagline orang-orang pada perusahaan lah. perusahaan ini pemboyong anak-anak Indo nyampe sini di kayak Ntar lo di disclaimer lo. sorry ya, tapi gue bukan anak perusahaan sih untungnya ya. Jadi cuma ya ngerti. Ya emang tagline-nya itu kayak Tagline-nya kuliah di Jerman itu gratis. Gratis. Jujur, gue kuliah ke Jerman juga Karena terhasut tagline itu. karena tagline itu. Dan emang kuliah di Jerman itu gratis. Iya, lu nggak bayar uang gedung. Nggak bayar uang. Tapi semesteran lu bayar. Ya benar, bayar semesteran itu bayar. Dan semesternya menurut gue masih Murah lah. oke lah. Iya. Iya kan? Tahu gue nggak tahu ya, tapi kalau misalnya kuliah di luar negeri kayak waktu itu gue mau cek sebelumnya tuh, sebelum ke Jerman gue tuh sok-sokan apa Aussie ya, pas dicek meninggal lah lu kalau lihat harganya. Kayak satu semester itu mau berapa puluh ribu Aussie, US. dolar Aussie gitu. Terus gue kayak nggak deh gitu. Terus kayak Jerman ya pasti jadi option yang apa ya, kayak maksudnya ya option yang utama lah buat orang-orang bener. kayak gue ya, maksudnya yang kayak keluarga gue itu bukan keluarga orang kaya tapi mau nyekolahin anak ke luar negeri. Ke luar negeri benar. Ya. Jadi ya salah satunya ini. Ke Singapura pun kalau nggak salah itu Mahal. biayanya lebih mahal. Iya, Meskipun lebih dekat dengan Indonesia. iya, benar-benar mahal. Cuma emang ketika baru berangkat ke Jerman itu emang butuh biaya yang gede. Iya, dia minta kita ada block account isinya itu 10.000 euro ya sekarang. Udah lebih kayaknya 12.000. Udah 12.000 euro ya. Wow, dulu zaman kita 8.640. 8.600 Gue ingat. Ya. 8.000, udah gitu sekarang udah dalam kurun waktu 6 tahun nambah lagi kan. 12.000. 4.000 nambah 4.000 jadi ya 12.000 gitu. Ya, itu sekitar kalau dirupiahin 300 kayaknya. Iya, Enggak, mau saya 200. Ya, 260-an lah. Itulah pokoknya. hampir 300 juta lah. Sampai 300 juta. Dan itu bukan uang yang kita sumbangin. Iya, benar. Itu uang kita pakai di sini. Jadi Buat apa? Kayak bukti lu setahun itu ada biaya yang buat yang hidup di sini, nge-cover di sini. Jadi nggak luntang-lantung. Jadi ada investasinya lah. Jadi nggak langsung lu bayar 500 juta ke sebuah instansi dan nggak tahu apakah dapat atau tidak dan uangnya sudah hilang. Uangnya hilang, tidak dapat college, lalu dipulangkan, dideportasi. Banyak terjadi. Sumpah kok gue jadi julid anjing. Gak apa-apa kan tapi? Nggak apa-apa. Ya. Kan pengalaman ya. Bener, pengalaman. Kalian aja, lu kan anak perusahaan. Hah? Lu anak dari perusahaan nggak? Enggak. Oh lu enggak, lu sendiri? Enggak, Iya, sendiri. gue juga sendiri. Gak apa-apa berarti kita julid, karena Iya, kita sendiri. makanya bener. Iya. Karena saya berangkat sendiri. Saya juga berangkat sendiri. Di depan saya nih anak perusahaan. Murah, perusahaannya murah. Nggak kayak yang itu. Yang terkenal. Yang terkenal. Iya, yang prima.
mulai. Prima merek aqua, merek air. Iya. Iya sih, benar. Ya jadi itu intinya, maksudnya kalau kuliah di Jerman itu ya option terbaik untuk kuliah di luar negeri ya. Menurut Benar, gue sekarang. Karena ya itu. Tapi dengan biaya yang murah itu ya juga ada kayak ada fortile naftailnya lah. Lo bayar nggak banyak, tapi ya di sini lo ditampar-tampar kehidupan. Maksudnya kayak untuk sistem kuliahnya dan segala macamnya itu ya nggak mudah gitu. Benar. Lebih ekstra lah istilahnya. Kan kalau misalnya Inggris kan ya oke lah, bisa les bahasa Inggris atau apa, maksudnya orang masih lebih lebih ngerti gitu kan, karena kita dari kecil belajar bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya bahasa Jerman kan itu kita belajar dari nol lagi gitu. Benar, Kayak ekstra belajar bahasa baru lagi segala macamnya, lebih struggle-nya lebih inilah gitu dari awal ngambil. Bahkan gue belajar bahasa Jerman itu butuh waktu 2 tahun loh, sampai gue bener-bener kayak oh bahasa Jerman itu gini gitu. Lu dulu pas kelar SMA langsung les bahasa Jerman atau bahasa Jermannya udah les dari pas lu masih SMA? Enggak. Jadi waktu gue kelar SMA itu gue sempat kuliah. Oh, lu sempet kuliah? Sempat kuliah itu setahun. Ada program di sebuah universitas yang cuma programnya itu cuma D1. Oh, oke. Nah kebetulan waktu gue kuliah di sana itu gua ketemu sama teman gua yang double degree. Jadi universitasnya itu ada double degree ke Jerman. Oh, jadi infonya dari teman gua itu, dan dia bilang, "Oh, gua les bahasa Jerman nih di sini." Nah, gua karena gua belum tentu S1-nya di sana juga. Jadi gua langsung nanya, kayak gap year gitu lah. Jadi gua langsung nanya ke nyokap bokap kan, bilang, "Gimana nih, ada kesempatan buat ke Jerman, bisa nggak?" Habis itu bokap bilang ya udah coba aja gitu. Ya udah gue les itu super intensif, gue les setiap hari. Serius. Nama kursusnya itu super intensif. Itu gue setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 2 enggak sampai jam 4 les bahasa Jerman setiap hari. Jadi gue kayak, dan kuliahnya gue bisa pilih kuliah malam kan. Jadi kuliahnya itu dari jam 6 sampai jam 9 kalau nggak salah. Jadi gue bangun pagi, berangkat kursus bahasa, habis itu pulang kuliah, makan bentar, habis itu berangkat kuliah lagi. Jadi kayak no life. Bener. Gila sih. Kalau gue dulu udah les bahasa Jerman tuh dari kelas 12. Tapi itu pun juga maksudnya kayak gue nggak terlalu ngerti banget lah, karena maksudnya kan waktu itu butenya belum terlalu intensif gue. Terus sampai akhirnya lurus SMA, cari tempat kursus lain yang emang apa kayak lebih intens atau apa gitu. Jadi kayak dapet ya udah tuh baru belajar. Kayak ya setahun lah. Tapi lu emang dari awal emang pengen kuliah ke Jerman? Iya, sebenarnya tuh karena bokap gue sih. Kayak jadi dulu tuh gue ada om di sini, terus saudara gue juga di Jerman. Jadi kayak bokap gue apa ke Jerman aja gitu. Iya, benar-benar pastilah. Maksud aku ketika orang tua pengen nyekolahin anak ke luar negeri ya, yang pertama dicari pasti mungkin kayak ada nggak kerabatnya. Benar ya cari kerabat. Meskipun itu teman lama pun kayak bisa jadi. Iya. Gitu. Kayak cari info gitu juga ya. Cari info. Bener-bener. Iya makanya. Kok jadi ngomongin kuliah lagi anjir? Karena emang kehidupan kita nggak jauh-jauh dari kuliah. Iya bener juga. Makanya buat yang nonton pengen gue jalan-jalan. Ntar dulu ya. Dicari dulu nih modal buat jalan-jalan. Iya sih. Orang-orang yang di Indonesia kan mereka nggak tahu kehidupan kita di sini kayak gimana. Karena apa yang mereka lihat tuh cuma di sosmed. Di sosmed gak mungkin dong gue share gue nangis-nangis habis pulang kerja, kaki gue bengkak-bengkak habis komisioner misalnya, atau misalnya kayak gue nangis-nangis aduh mikir bayar listrik gimana atau iya nggak sih, punya orang tua kan? bener gitu. Maksudnya untung masih ada orang tua ya, tapi kita kan maksudnya
umur segini juga udah dalam pikiran gimana ya, kalau bisa jangan ngerepotin deh Ya, nyokap gue gitu nggak pastilah, sih? pastilah. Pasti kayak gitu kan. Jadi kayak maksudnya yang gue share di sosial media adalah hal-hal yang maksudnya ya udah yang positif-positif aja menurut gue, yang mau gue share aja gitu. Tapi jangan jadikan itu base, kayak jangan jadikan itu apa ya, kayak landasan lu tuh, Patokan. patokan lu tuh nilai kehidupan gue seperti apa di sini, karena Benar. lu aja nggak di sini. Benar. Dan apa ya? Teman-teman kita juga banyak yang ngepost, maksud aku ngepost di Instagramnya itu jalan-jalan Iya. segala macam, karena emang itu yang pengen diliatin, maksud aku, karena emang Iya. ya emang udah, emang itu lagi jalan. lagi jalan dan mereka itu lagi happy di sana gitu loh. Iya, dan maksudnya kayak lu gue gak sih, kayak gue ya, kayak gue jalan-jalan nih ke Paris kemana gitu kan ya, gue share enak kita ke Paris, oh iya enak, tapi setelah itu kan gue mikir lagi kan, waduh nih Anjir. puasa nih gue habis pulang dari Paris, ada Indomie nggak ya gitu kan, orang nggak tahu, dan orang nggak, menurut gue orang nggak perlu tahu itu Iya, gitu. benar. Makanya gitu, makanya jangan jadiin kayak lu enak ya lu kuliah di Jerman, enak ya lu kuliah Bisa, di Eropa, lu bener. bisa ya kayak gini kerja sampai kuliah, apalagi ya, sorry nih gue nggak tahu, gue boleh mention nggak? Apa tuh? Bunda Korla. Oh, Kayak maksudnya kan banyak orang terinspirasi dari dia, misalnya kayak bilang oh iya kerja di McD tuh pendapatannya bagus. gajinya iya Gede. karyawan McD mau 30 juta gitu. Ya benar sih. Iya, tapi kan biaya hidup lu di sini berapa gitu maksudnya. Iya, Kayak kalau lu potong-potong ya sama aja kayak di Indo, sama gitu benar. maksudnya. Benar. Jadi kayak lu mikirnya kayak di sini, oh iya nggak usah capek-capek ya, kuliah doang tuh kerja McD aja gaji 30 juta, ya lu silakan. Kalau misalnya lu puas dengan kerja di McD, tapi bisa bayar rumah sih ya nggak masalah gitu. Maksudnya kayak lu nggak tahu sistem di sini kayak apa, lu nggak tahu kayak misalnya kita kerja pun dipotong pajak segala macem, which is gede pajaknya. Benar. Kayak Pajak Jerman itu iya, jadi lu nggak bisa kayak misalkan enak ya di Jerman kayak gini, enak ya di Eropa kayak gini gitu. Ya emang enak, tapi ada nggak enaknya juga gitu. Dan maksudnya banyak orang yang nggak tahu nggak enaknya itu seperti apa gitu. Karena terlalu romantisasi menurut gue kehidupan di Eropa. Anjir. Kalau buat gue ya, maksudnya sebagai orang yang miskin nih, gitu. Sebagai orang yang kayak pas-pasan, ya nggak sih? Benar. Ya ada teman-teman kita yang misalnya banyak duit jalan-jalan gitu ya bagus Ya, gitu bagus maksudnya. lah. Karena kalau misalnya bisa kayak gitu gue juga mau. Kayak lu fokus aja udah kuliah, nggak usah nyari kerja. Tapi kan kenyataannya realita hidup gak kayak gitu. Jadi itulah. Realitanya adalah kita juga suffering di sini. Iya, maksudnya Sama, kayak kan? bedanya sufferingnya di negara orang aja. Iya. Jadi kayak lebih kompleks gitu loh, jauh dari orang tua, terus perpanjang visa juga. Bener. Perpanjang visa aja kan Perpanjang visa. kita mesti mesti mikir, waduh kredit point gua sesuai nggak ya dengan semester gue, terus aduh Duit lagi. duit lagi. Kalau misalnya lu nggak kerja ya lu mesti siap-siap tuh isi bank Isi account lu bank tuh diisi account. full 10.000 12.000 itu kan. Ya. Kalau lu kerja ya udah, tapi lu per bulannya menghasilkan uang Menghasilkan 860 uang euro enggak? Ya, ada minimalnya. Kalau enggak ya lu mesti tetap isi bank account lo itu. Jadi dengan kayak- nominal yang kurang. Bener-bener kayak gimana ya? Semua ya related gitu Iya, loh, tuh, kayak related with one another gitu loh. Setiap aspek di hidup kita di sini. Lu pernah nggak sih perpanjang visa? Gue pernah nih, gue perpanjang visa di Marburg ya. Itu pertama kali gue perpanjang visa, terus orangnya buka, oh iya siapa, Frau Odinel ya, oke. Buka buku, itu di bukunya itu semua kayak dia udah nulis kayak gue kuliah apa, masuknya kapan tuh winter semester. Ya. Tahun segini, udah semester segini ya, semester segini, lulus voraussichtlich kapan? Aha. Kayak dia tuh udah tahu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak itu tuh dia udah tahu kehidupan gue di sini tuh harusnya timelinenya seperti Timelinenya apa gitu. seperti apa? Dalam hati gue kayak, emang lu tahu gue kuliah lancar apa enggak? Udah mau di ini aja Udah gitu. mau- Ngerti gak sih? Udah dibikin plan tentang hidupmu lah ya. Iya. Tapi dia tuh gak tahu kamu tuh siapa gitu. Iya, pokoknya kayak, oh ini orang, ini harusnya lulus nih. Tapi emang Ini. gimana ya? Ya itu emang peraturannya juga Iya, sih. itu ya Nggak peraturan. salah sebenarnya. Kita emang dipaksa, bukan dipaksa ya. Ya tanda kutip lah, Yang dipaksa ngikutin lah lulus. rules-nya gimana. Dipaksa lulus itu berapa? 10 tahun masa studi ya? kalau Iya, nggak salah. sampai S2 juga nggak sih? Iya, itu sampai S2. Pokoknya masa studi di Jerman itu Dari S1 dari sampai S1 sampai 10 tahun S2 maksimal. itu 10 tahun. Student college dihitung nggak sih? Enggak. Karena student college tuh masuknya Fulbright tuh. Oke.
buat studi. Berarti dari S1 ya, S1 sampai S2 itu masa kuliahnya 10 tahun. Jadi kalau udah lewat masa 10 tahun, lu nggak bakalan bisa perpanjang visa lagi. Iya, sempet tuh ada yang dipulangin temen gue juga. Nah itu dia, maksudnya kayak kekhawatiran kita di sini tuh bukan cuma soal uang, bukan cuma soal kuliah, tapi uang dan kuliah ini sangat berpengaruh dengan izin tinggal kita di sini. Kalau misalnya kita nggak bisa menuhin salah satu dari ini, kemungkinan dideportasi dari Jerman tuh ada banget. Apalagi kita di sini juga pasti udah dengar dong kayak banyak orang yang pulang habis tanpa kuliahnya kelar gitu. Dan itu nggak main-main, itu bukan cuma kayak pulang habis, gak gitu ya. Maksudnya banyak orang yang pulang habis itu dengan kondisi udah berjuang loh, misalnya ujian tapi nggak lulus misalnya, dan itu udah kesempatan terakhir. Itu gue rada kesel juga sih, maksud aku yang ngeremehin orang yang pulang habis. Itu ada teman gue juga yang emang pulang habis kan. Gue tahu gimana perjuangannya dia di sini, gue tahu gimana dia kuliahnya di sini, dia udah berusaha segala macam buat hidup juga segala macam. Cuma emang unlucky aja gitu loh. Iya benar. Faktor lucknya juga berpengaruh, dan jujur ketika dia pulang gue sedih banget. Karena udah deket, habis itu tiba-tiba tinggal gitu kan. Itu kayak ya, dan ada temen gue, ya emang temen gue juga, dia bilang kayak, lah si itu pulang habis, ya dia bilang gini segala macam, tapi kok pulang habis, ya gimana ya? Gini loh, itu dia loh masalahnya, kayak people kayak banyak tend to judge something yang kayak maksudnya lu tuh nggak tahu complete story-nya tuh apa. Kayak lu tuh nggak tahu struggle-nya dia tuh kayak gimana gitu. Dan gue dulu adalah orang yang super judgmental juga sebelum gue kesini ya. Setelah gue kesini, gue ditampar-tampar kehidupan, gue kayak enggak deh, gue nggak mau ngejudge orang lagi, karena maksudnya kayak ya emang susah gitu, ngerti gak sih? Makanya ya itu dia kayak yang lu bilang gitu, maksudnya kayak even orang yang misalnya pulang habis di sini tanpa kelarin kuliahnya pun, sebenarnya maksudnya mereka juga banyak kok yang udah berusaha buat survive. Ya malah dia sekarang sukses di Indo. Ya mungkin emang orang jalan suksesnya beda aja gitu. Sedangkan dia kesini berapa tahun pengalaman, kayak udah pernah tahu lah hidup di Jerman kayak gimana, dan pasti ada aja lah dan hal itu positif yang bisa diambil. Bener, itu menurut gue kayak yang ngebuat suksesnya dia juga sih, kayak ya udah dia bisa dapat pengalaman bagus di sini, habis itu dia pakai pengalaman itu buat taruh di Indo, dan ya bagus kena di sana gitu. Harusnya juga mentalitinya pasti udah beda lah. Harus di sini keseringan hidup dengan rules segala macam yang kayak keluar dari comfort zone lo gitu. Benar. Peraturan di sini benar-benar harus diikuti. Peraturan ada untuk diikuti, bukan untuk dilanggar. Aduh, iya sih. Ya udahlah Teh, udah berapa lama anjir? Lama ini ya? Udah lama banget. Dari awalnya cuma mau julitin orang. Mau julitin orang jadi julit semua hal ya? Julit semua hal. Ya udahlah. Ya udah. Dangka ya Teh. Thank you juga. Jadi Udah. semoga pembicaraan kita ya bisa memberikan kayak perspektif lain lah ke teman-teman yang mungkin gimana sih di Jerman, kayak gimana sih Jerman gitu. Sorry kalau ada kata-kata yang salah atau misalnya pembicaraan yang nggak enak. Itu yang tadi gue jadiin ini ya, judul ya. Apa? Yang Bunda. Aduh, iya boleh. Kayak dua mahasiswa ini julitin Bunda. Sumpah ini ntar dijudge. Udah ya, dadah. Dadah. Goblok. Dua mahasiswa ini